Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar Ahmad Barelvi, NIM saya 1123091000064. Dan saya di sini bersama rekan Saya Muhammad Abdul Latif Samsudin dengan NIM 112309100000073. Kali ini saya akan membahas tentang pengaplikasian logika proposisi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki materi logika proposisi, mari kita mengenal apa itu logika. Logika adalah ilmu yang bertujuan untuk meraih penalaran yang tepat dan sah. Logika dibagi menjadi dua jenis, yaitu logika formal dan logika informal. Logika formal adalah ilmu yang berkenaan dengan pengaplikasian logika pada bahasa formal, seperti matematika dan simbolik. Logika informal adalah ilmu yang berkenaan dengan pengaplikasian logika pada bahasa sehari-hari. Selanjutnya adalah logika proposisi. Logika proposisi adalah cabang logika yang mempelajari hubungan kebenaran antara kalimat-kalimat yang memiliki nilai kebenaran pasti, yaitu benar atau salah. Jadi logika proposisi ini hanya memiliki dua nilai kebenaran. Kalau nggak benar, ya salah. Kalau nggak salah, ya benar. Contohnya adalah kalimat bumi itu bulat. Nah, bumi itu bulat, benar. Maka kalimat ini bernilai benar. Sedangkan kalimat bumi itu datar, yang jelas adalah salah. Maka proposisi ini bernilai salah. Nah, seperti itu untuk logika proposisi. Simbol-simbol dari logika ya, logika proposisi. Logika proposisi ini menggunakan simbol-simbol untuk mewakili proposisi dan operator-operator untuk menghubungkan proposisi. Jadi setiap kalimat-kalimat itu menggunakan simbol-simbol ya untuk mewakili kata-kata ya, kata-kata dari proposisinya. Simbol-simbol yang digunakan adalah huruf alfabet seperti P, Q, dan R. Nah, operator-operator antara lain yang digunakan adalah seperti yang ada di kanan berikut, yaitu simbol untuk negasi, yaitu simbol seperti strip bergelombang ini ya, itu menandakan artinya tidak atau bukan atau kebalikannya dari kebalikan dari suatu kalimat tersebut. Misalnya P-nya adalah saya pergi ke sekolah, maka negasi P adalah saya tidak pergi ke sekolah. Nah, yang untuk konjungsi itu artinya adalah dan, dia memiliki simbol kerucut ke atas seperti ini ya. Ini tuh berarti dan, berarti misal P dan Q, maka kita menggunakan dannya itu menggunakan simbol ini. Untuk disjungsi adalah kebalikannya dari dan logonya ya. Dia harus menghadap ke atas. Kalau disjungsi itu menghadap ke bawah atau seperti membentuk huruf V. Dia berarti atau. Kalau yang atas itu berarti dan, maka yang bawah berarti atau. Dan yang ini implikasi, artinya adalah jika dan maka. Maksudnya adalah jika P maka Q. Jika saya pergi ke sekolah, maka saya belajar. Nah, itu seperti contoh penerapannya. Di sini dia menggunakan logo arah ya, arah ke kanan. Untuk implikasi maknanya adalah jika dan hanya jika. Nah, logo yang digunakan adalah dua arah seperti ini ya, panah dua arah, kanan dan kiri. Contohnya adalah jika P adalah saya suka matematika dan Q adalah saya suka fisika, maka kita dapat membentuk proposisi-proposisi berikut. Negasi P artinya saya tidak suka matematika. P konjungsi Q artinya saya suka matematika dan fisika. P disjungsi Q artinya saya suka matematika atau fisika. Jadi salah satunya atau dua-duanya. Boleh P, boleh Q doang, boleh kedua-duanya. Nah, selanjutnya P implikasi Q. Jika
Saya suka matematika, maka saya suka fisika. Nah, berarti jika saya suka matematika, maka saya suka fisika. Nah, dan selanjutnya adalah P jika dan hanya jika Q. Saya suka matematika jika dan hanya jika saya suka fisika. Artinya P dan Q tidak akan terjadi jikalau tidak ada P. P tidak benar ininya. Dan selanjutnya tabel kebenaran. Setiap proposisi yang dibentuk dengan operator-operator tersebut memiliki nilai kebenaran yang ditentukan oleh nilai kebenaran proposisi-proposisi yang menyusunnya. Nilai kebenaran tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk tabel kebenaran. Nah, dari tabel kebenaran tersebut kita dapat melihat bahwa nilai kebenaran suatu proposisi dapat berubah-ubah tergantung pada nilai kebenaran proposisi yang menyusunnya. Misalnya, proposisi P jika P maka Q bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar, atau jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, tapi bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Selanjutnya ada tautologi, kontradiksi, dan ekuivalen. Tautologi adalah proposisi yang selalu bernilai benar, tidak peduli nilai kebenaran proposisi-proposisi yang menyusunnya. Contohnya, P disjungsi negasi P adalah tautologi karena bernilai benar untuk semua nilai P. Selanjutnya, kontradiksi adalah proposisi yang selalu bernilai salah. Tidak peduli nilai kebenaran proposisi-proposisi yang menyusunnya. Contohnya, P konjungsi negasi P adalah kontradiksi karena bernilai salah untuk semua nilai P. Selanjutnya ada ekuivalen logis, adalah proposisi yang memiliki nilai tabel kebenaran yang sama. Contohnya, P jika P maka Q dan negasi P atau Q adalah ekuivalen logis karena memiliki nilai kebenaran yang sama, seperti yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya. Nah, ini negasi P atau Q itu kan true false, true. Nah, untuk P jika P maka Q, true false, true. Jadi sama, yang artinya mereka itu memiliki ekuivalen logis. Ya. Nah, kita lanjut ke penerapan. Logika proposisi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat digunakannya adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu pernyataan atau argumen dan penalaran yang kita sering ketemui itu di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, hukum, politik, filsafat, dan lain-lain. Nah, logika proposisi ini kita dapat menggunakan untuk mengetahui apakah argumen kita itu tuh valid nggak, konsisten nggak, koheren nggak, atau malah sebaliknya. Contoh-contoh implementasi dari logika ini adalah seperti untuk teka-teki kebenaran. Nah, teka-teki kebenaran yang pernah dijelaskan oleh Buluh di materi logika pada hari pertama. Nah, contoh-contohnya adalah seperti ini. Semua manusia adalah makhluk hidup, yang dimana pernyataan ini adalah valid, bernilai benar. Yang bawah adalah semua manusia adalah makhluk berkaki 4. Jelas ini salah, maka proporsi kategorial ini itu bernilai salah. Dan yang bawah adalah jika saya rajin belajar maka saya lulus ujian. Proposisi ini disebut proposisi kondisional yang bernilai benar jika kalimatnya adalah saya rajin belajar dan lulus ujian. Itu benar.
saya tidak rajin belajar dan tidak lulus ujian, itu benar. Nah, kalau saya rajin belajar dan tidak lulus ujian, itu salah. Maka itu kenapa disebut sebagai proposisi kondisional. Segitu saja presentasi yang telah kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.